البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Setelah kita menyelesaikan kajian terhadap kitab Nawaqidul Islam, sekarang kita akan lanjutkan kajian yang berikutnya, masih dari syarah silsilah rasail. Akan tetapi beda artikel. Yang sekarang yang akan kita baca adalah artikel makna tauhid. Jadi yang punya kitabnya dibuka, makna tauhid. Makna at-tauhid. Yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Astabahullah. Langsung saja pada awal mukaddimahnya di situ. Qala al-mu'allifu asbahullah, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sudah kita lewati bersama, para mu'allifun, para pengarang atau penulis artikel, seringkali mereka mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim artikel mereka, tulisan mereka. Itu semuanya tidak terlepas dari beberapa faedah dan juga tujuan. Di antaranya disebutkan para ulama, yang pertama adalah iktidaan bi kitabillahi azza wa jalla. Jadi mengawali tulisan atau artikel mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dalam rangka mencontoh Al-Qur'an Al-Karim. Perhatikan, mencontoh Al-Qur'an Al-Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengawali setiap surat dalam Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Dikondisikan ini, yang belum dapat faedahnya dikondisikan. Pastikan tercatat, Isa, kondisikan. Jadi semua surat-surat dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah, yaitu surat At-Taubah, dikenal juga dengan surat Al-Fadhihah. Surat At-Taubah, surat Al-Bara'ah, surat Al-Fadhihah. Para ulama telah menyebutkan kenapa sebabnya di dalam surat tersebut tidak diawali bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang mereka sebutkan adalah karena ada kaitannya kisah dengan surat yang sebelumnya, mengenai peperangan, kemudian membongkar kedoknya orang-orang munafikin, itu surat Al-Anfal. Dan sebagian mereka menyebutkan sebab-sebab yang lainnya. Yang kedua, iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau dahulu ketika menulis surat-surat kepada para raja, para pembesar kaum, untuk mendakwahkan kepada mereka dakwah Islam, dakwah la ilaha illallah, Rasulullah SAW mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan semakna barakallahu fiik, yaitu ketika Rasulullah SAW waktu itu menulis surat kepada pembesar Romawi, Hirakal Azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hirakal Azimir Rum. Beliau mengawali bismillahirrahmanirrahim surat tersebut dari Muhammad ibn Abdullah dan juga utusan Allah, ditujukan kepada Hirakal pembesar Romawi. Kemudian yang ketiga, iktidaan bi ba'dil anbiya
mencontoh sebagian para nabi, yang mana sebagian para nabi juga demikian, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada Malakatus Saba, yaitu Bilqis, yang ma'ruf, yang masyhur penamaan tersebut, beliau juga meletakkan padanya Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang Allah telah kabarkan dalam Al-Qur'an Karim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, ba yang ada pada bismi itu pendapat yang kuat, bukan ba lil musahabah, tapi ba lil isti'anah wa tabarruk, ba yang menunjukkan mana isti'anah, meminta pertolongan oleh Allah Ta'ala, dan juga meminta keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya ketika antum mau makan minum baca bismillah, maknanya apa? Ya Allah, tidaklah aku minum, tidaklah aku makan melainkan mengharapkan pertolongan dan keberkahan dari Engkau ya Allah, sehingga diawalkan. Paham? Wa illa aslinya jar majrur, kalau dalam ilmu nahwu itu diakhirkan aslinya, iya kan? Marartu bi Zaidin, bukan bi Zaidin marartu. Perhatikan, bukan bi Zaidin marartu. Tapi kalau di sini antum lihat Bismillahirrahmanirrahim, bismi jar majrur diawalkan. Nah, apa faedahnya Ihsan? Dan kita lihat berkali-kali, mendahulukan sesuatu yang seharusnya akhirkan memberikan faedah apa? Bahasa Arabnya apa? Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Jadi mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan itu memberikan faedah hasr. Bahasa Arabnya taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah pembatasan. Antum ketika makan minum baca bismillah dulu atau makan dulu? Bismillah dulu. Berarti maknanya apa? Ya Allah, tidaklah aku minum dan tidaklah aku makan melainkan meminta pertolongan kepada Engkau dan juga keberkahannya. Pembatasan. Hanya dengan menyebut namamu ya Allah. Paham ya? Karena aslinya bismillah itu diakhirkan aslinya jar majrur itu. Jadi pahami. Nah, di sini para ulama mengawali Bismillahirrahmanirrahim, kenapa? Karena mereka juga mencari keberkahan dan juga meminta pertolongan Allah Ta'ala dengan tulisan tersebut agar diberkahi tulisannya. Paham? Nah, bukan al-musahabah, karena perbuatan hamba itu semuanya terjadi bukan bersamaan beriringan dengan perbuatan Allah Ta'ala, tapi setelah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Terjadi dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan hamba tidak sama-sama dilakukan dengan perbuatan Allah Ta'ala, tidak beriringan dengan perbuatan Allah Ta'ala, tapi apa? Nah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pendapat yang kuat. Kemudian bismillah, lafzul jalalah Allah di situ, dan kita lihat juga maknanya ada al-ma'lu al-ma'bud, yang tidak ada sembah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'luha ay la ma'buda bihaqqin illallah. Itu makna la ilallah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, dua-duanya adalah isman min asma'illahi azza wa jalla, dua nama daripada nama-nama Allah Ta'ala. Jangan pernah keliru dalam mengungkapkan. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim bukan sifat tapi nama. Di dalam nama itu, dalam kaidah al-asma sifat, diambil padanya sifat. Kullu ismin yu'khad minhu sifat wa laysa kullu sifatin yu'khad minha ismun, itu kaidahnya. Paham? Jadi dalam pembahasan asma sifat dibahas itu. Setiap nama itu pasti diambil padanya sifat, dan tidak setiap sifat diambil padanya nama. Paham? Sudah pahami? Sekarang Ar-Rahman Ar-Rahim, nama bukan? Nama. Di dalamnya ada sifat. Ar-Rahman sifatnya apa? Dzur-rahmatul wasi'ah, zat yang memiliki sifat yang luas. Orang kafir pun dapat rahmat juga. Iya kan? Orang musyrikin dapat, orang munafik, orang jahat itu semua dapat rahmat yang sifatnya luas, umum. Kemudian Ar-Rahim dzur-rahmatul khassah bil mu'minin. Ar-Rahim zat yang memiliki kasih sayang khusus untuk orang yang beriman saja. Mafhum? Di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim ada sifat namanya Ar-Rahmah. Mafhum? Kenapa kita katakan setiap nama pasti diambil padanya sifat dan tidak setiap sifat diambil padanya nama? Karena Allah Ta'ala memiliki sifat yang sifat itu
tidak bisa kita ambil padanya nama. Contohnya apa? Nuzul. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Nuzul, turun. Kapan? Setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia turun. Nah, nuzul, apakah kita boleh mengatakan nazil itu? Allah taala itu adalah nazil. Termasuk namanya nazil, enggak boleh. Karena menetapkan nama tauqifiyah. Dibangun di atas apa? Dalil. Mafhum? Disitulah kita ambil kesimpulan, tidak setiap sifat itu diambil nama. Tapi setiap nama pastinya apa? Ada sifat di dalamnya. Al-kalam, sifatul kalam. Allah taala berbicara atau tidak? Berbicara. Tapi ada enggak nama Allah taala mutakallim? Enggak ada. Mafhum? Karena menetapkannya harus dengan dalil, enggak boleh sembarangan. Bisa dipahami? Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah menetapkan al-asma wa sifat itu mereka sangat berhati-hati. La ifrat wala tafrid, semua dikembalikan kepada dalil. Paham ya? Karena dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan semata-mata dibangun di atas akal. Mafhum? Itu sekedar seputar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "I'lam rahimakallah anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufru bit-taghut atau al-kufru bit-taghut wal iman billah." Ketahuilah rahimakallah, semoga Allah telah merahmati dirimu, bahwasanya yang pertama kali yang Allah telah wajibkan atas Bani Adam adalah apa? Meninggalkan taghut dan beriman kepada Allah taala. Ini bentuk kesempurnaan apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan kalimat apa? Al-wuthqa, kalimat la ilaha illallah. Mafhum? Karena termasuk syarat la ilallah adalah apa? Al-kufru bit-taghut. Ayo pantunnya. Pantun yang berisikan tentang syarat la ilaha illallah. Sudah hafal belum Hizam? Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Yang belum dikondisikan nanti ya. Syarat la ilaha illallah ada 8. Termasuk syaratnya ada al-kufru bit-taghut. Al-kufru bit-taghut yang terakhir. Ana ucapkan, ana ulangi lagi, ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidqu kama' mahabbatin, wa qiyadin, wal qabulilaha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qat'ul liha. Syarat la ilallah ada berapa? 8. Syahidnya mana yang al-kufru taghut? Wa zida thaminuha. Ditambahkan yang ke-8-nya. Apa itu? Al-kufranu minka bima. Kufur terhadap apa-apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Paham? Al-kufru bit-taghut. Mafhum? Adapun rukunnya ada berapa rukunnya? Farid. Rukun la ilallah ada berapa? 2 saja, an-nafyu wal isbat. Makna la ilaha illallah apa maknanya Ahmad? La ma'budu bihaqqin illallah. Jadi pastikan untuk menghafal satu kalimat 3 faedah. 3 in 1. Satu kalimat dalam satu apa? Satu kalimat tapi di dalamnya ada 3 faedah. Makna, rukun, syarat. Jadi hafal ketiga-tiganya itu. Maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Rukunnya apa? An-nafyu wal isbat. Nafyu jami' ma yu'bad min dunillah wa isbatul ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Meniadakan semua peribadatan yang dipersembahkan untuk selain Allah taala. Kemudian apa? Kemudian memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaratnya berapa? 8. Ilmu, yakin, ikhlas, sidq, mahabbah, qabul, kemudian apa? Inqiyad, kemudian al-kufru bit-taghut. 8. Mafhum? Jadi pastikan kalau antum menghafal dengar la ilaha illallah langsung terpetik benak antum 3 poin. Makna, rukun, syarat. Jangan tentukan loh ya. Biasanya orang tanya, syaratnya berapa? 2. Keliru. Yang 2 itu rukunnya. La ilaha, rukun. Illallah, rukun. La ilaha an-nafyu, illallah isbat. Mafhum? Faman yakfur bit-taghut, itu berarti apa berarti ini? Nafi. Nah, ya kan? Wa yu'min billah isbat.
Mahum? Naam, kita lanjutkan. Ucapan rahimakallah ini ada faedah yang orang mungkin kadang takut, masa ana masih hidup didoakan rahimakallah. Biasanya kita dengar kan doa rahimakallah orang udah mati kan. Si fulan meninggal rahimahullah, ya kan? Si alan meninggal rahmatullah alaih. Nah, apakah boleh kita mendoakan rahmat orang yang masih hidup? Boleh. Dalil yang sangat kuat adalah ketika anda bersin. Hadis yang sahih, di dalam Sahih Muslim juga ada, dalam Ashab Sunan juga ada dengan lafaz berbeda-beda dikit tapi maknanya sama. Apa itu? Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Wa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Artinya apa? Artinya apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkan apa? Alhamdulillah. Hendaknya saudaramu mengucapkan yarhamukallah. Hidup enggak saudaranya itu? Hidup. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Jadi walaupun dia itu hidup enggak masalah, doakan rahmat itu loh. Rahmat itu kesayangan kan? Nah, seperti itu. Apabila temanmu mengucapkan yarhamukallah, kamu mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum, itu balasannya. Dibiasakan. Walaupun sesama antum ya kan, sesama santri, jangan gengsi. Wah, sama santri diam. Bersin, alhamdulillah, itu dia terpancing, dia itu tasmid. Nah, kalau diam aja kapan tasmidnya? Kan itu. Kecuali dia punya penyakit bersin lebih dari 3 kali, syafakallah. La ba'sa tahur insyaallah. Itu doanya gitu kalau sakit. Mafhum? Tapi ketika pertama, kedua, ketiga ada peluang untuk apa? Masih memungkinkan itu bukan penyakit karena bersin. Dia bilang alhamdulillah yarhamukallah. Alhamdulillah yarhamukallah. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau lebih dari 3 kali baru didoakan dengan doa kesembuhan. Kemungkinan besar dia flu. Mafhum? Nah, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya di pembukaan ini barakallahu fiik, beliau Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menyebutkan kepada kita bahwasanya pertama kali Allah telah wajibkan kepada Bani Adam adalah al-kufru bit taghut wal imanu billah. Sahih, karena sejak Nabi Adam, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh, itu intinya mereka manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barulah muncul di zaman Nabi Nuh pertama kali apa? Kesyirikan. Jaraknya berapa abad kemarin, Bang? 10 abad. 1000 tahun, bayangkan itu. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan ada tapi bukan syirik. Mungkin pembunuhan atau yang semisalnya mungkin ada, tapi kesyirikan tidak. Kesyirikan muncul pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mafhum? Dan kita lewati pembahasannya kan? Nah, karena awal mulanya mereka menggambar di masjid-masjid mereka orang-orang saleh sudah meninggal. Yaghus, Ya'uq, Nasr. Paham ya? Itu nama-namanya ya. Kemudian setelah itu orang-orang yang menggambar tadi itu, yang menggambar orang-orang saleh tadi mati, meninggal dunia. Datang generasi berikutnya, setan menghias-hiasi. Ini dulu ada orang-orang soleh, mereka dimuliakan gini. Kalau seandainya kalian nyembah mereka, berarti memuliakan. Udah, termakan syubhat setan, muncullah kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mafhum? Disebut oleh para ulama, zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zaman Nabi Nuh alaihissalam itu disebutkan 10 abad, 1000 tahun. Lama berarti ya. Nah, selama itu manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu berada dalam satu agama, tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Kemudian kita ambil syarahnya dikit aja. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, alhamdulillahirabbil alamin. Simak kitabnya, kitab itu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah situ alnya adalah al-istighraqiyah. Alnya adalah al-istighraqiyah. Yang maknanya adalah apa? Adalah mencakup semua jenis pujian. Semua jenis apa? Pujian, hanya murni untuk Allah taala. Alhamdulillah. Ay jami'ul mahamid lillahi azza wajalla. Semua jenis pujian murni untuk Allah taala. Beda dengan al-madhu. Kalau al-madhu itu pujian juga, tapi itu berlaku untuk manusia bisa. Makanya kalau kita muji orang, madah tuh bukan hamad tuh. Madah tuh fulanan, aku memuji si fulan. Karena bedanya, dipahami ya.
bedanya alhamdu dengan al-madhu. Kalau alhamdu itu ma'al mahabbah wa ta'zim, dikondisikan ini. Kalau alhamdu itu pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Itu murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sedangkan al-madhu itu pujian yang tanpa diiringi dengan rasa mahabbah wa ta'zim. Itu bedanya. Jadi kalau nanti kalau bertanya apa bedanya alhamdulillah madhu? Bedanya annal hamda makrunun bil mahabbah wa ta'zim. Bahwasanya pujian yang alhamdu itu diiringi makrunun, diiringi dengan apa? Rasa cinta dan pengagungan. Sedangkan yang namanya al-madhu laisa makrunan bil mahabbah wa ta'zim. Tidak diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Sehingga kalau antum muji seseorang, lafadznya apa? Madahtu atau hamadtu? Madahtu. Faham? Madahtu fulanan. Itu perbedaannya di antaranya. Jadi alnya al-istighraqiyah ya. Al-istighraqiyah itu adalah al yang menenggelamkan, masukkan semua jenis apa? Individu. Semua jenis individu pujian hanya milik Allah taala yang alhamd ini. Mafhum? Jami'ul mahamid lillahi azza wajal, yang diiringi dengan apa? Diiringi dengan na barakallahu fiik rasa cinta dan pengagungan. Kemudian yang terakhir disebutkan di situ Rabbil alamin. Rabb semesta alam. Rabb semesta alam barakallahu fiik. Antum semua, kita semuanya ada alam semesta. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini definisi alam ya biar antum enggak bingung nanti. Menjelaskan di kitab Al-Ushulus Salasah yang udah pernah hafal matanya insyaallah ingat atau pernah belajar. Beliau menyebutkan wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua selain Allah Taala itu adalah alam. Alam semesta. Dan aku termasuk daripada alam tersebut. Jadi antum-antum kita ini alam. Paham? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain makhluk ini adalah Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, ar-Raziq, al-Mudabbir, al-Mustahiq. Naam, al-Mustahiq li ibadatillah. Paham ya? Nah, zat yang berhak untuk apa? Diibadahi. Paham ya? Al-Mustahiq li ibadah. Ya berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Bedanya naam itu. Jadi kalau tanya apa sih alam semesta itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam, kata beliau al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih. Adapun pembahasan inti daripada kitab Makna Taghut pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.